سلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat sah dari sholat. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Faslun wa min syuruti sholati istiqbalul qiblati. Wa faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa min syuruti sholati lan iku setengah sangking pira-pira syarate salat. Istiqbalul qiblati utawi ngadep kiblat. Wa dukhulul waqti lan mlebune waktu. Wal islamu lan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu permasalahan yang belum kita jelaskan kemarin, yaitu tentang najis qalbiyah. Telah kita jelaskan bahwa najis itu ada beberapa macam. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih ditemukan benda atau sifat-sifatnya. Cara mensucikannya atau cara menghilangkan najis ini adalah dengan membasuhnya dengan air yang suci, mensucikan sampai hilang benda atau sifat-sifat najis tersebut, sampai hilang benda dan sifat-sifat najis tersebut. Hilang warnanya, hilang rasanya, dan hilang baunya. Kemudian yang kedua adalah najis hukmiyah, kebalikan dari najis ainiyah, yaitu najis yang sudah tidak ditemukan lagi benda dan sifat-sifatnya. Jadi najis yang bendanya serta sifat-sifatnya, rasanya, baunya, dan warnanya itu sudah tidak ditemukan lagi. Nah, tata cara menghilangkan najis hukmiyah ini adalah dengan satu kali mengalirkan air yang suci dan mensucikan pada tempat yang terkena najis. Nah, sekali disiram maka itu sudah menjadi suci tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian satu lagi yaitu najis qalbiyah. Najis qalbiyah adalah najis babi dan anjing. Istilahnya qalbiyah atau mughalladzah, yaitu najis anjing, tetapi termasuk di sini adalah najis babi. Nah, najis babi atau anjing, cara menghilangkannya berbeda dengan najis yang lainnya, yaitu dengan cara membasuhkan air yang suci dan mensucikan pada tempat yang terkena najis itu sebanyak 7 kali. Nah, salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan tanah yang mensucikan. Jadi dibasuh 7 kali, salah satu apakah di akhir ataukah di tengah, itu airnya dicampur dengan tanah. Jadi diaduk dengan tanah sampai airnya berwarna tanah, kemudian dibasuhkan pada tempat yang terkena najis tersebut. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun, bahwa yang menghilangkan benda najis dari anjing atau babi itu dihitung satu meskipun berbilang. Jadi misalnya pertama kita membasuh yang terkena misalnya jilatan anjing.
Kita basuh sekali. Ketika itu sudah hilang, berarti sudah 1 kali basuhan. Maka yang kedua nanti dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi apabila kita basuh 1 kali, jilatan anjing itu misalnya nggak hilang, maka kita basuh lagi yang kedua kalinya. Kita basuh kedua kalinya kok belum hilang, dibasuh lagi yang ketiga kalinya baru hilang. Maka 3 ini dihitung 1, baru yang setelah hilang ini kemudian ditambah lagi basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi yang menghilangkan najis itu dihitung 1 kali basuhan meskipun basuhannya berkali-kali. Kalau 1 kali sudah bersih, ya berarti dihitung 1, nanti yang lain berikutnya 7 tepat. Tetapi jika 1 kali tidak hilang benda najisnya, maka bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. 5 kali itu dihitung 1 kali. Pokoknya yang menghilangkan najis itu dihitung 1 kali. Tata cara menghilangkan najis anjing atau babi seperti ini itu berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu 7 mirarin." Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia menumpahkannya dan membasuhnya 7 kali. Ini contohnya adalah bejana yang diisi dengan air, yang ada airnya, kemudian dijilat oleh anjing. Maka air yang ada dalam bejana itu ditumpahkan karena kena najis, kemudian bejananya itu, wadahnya itu dibasuh 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan tanah. Itu cara untuk menghilangkan najis mughalladzah atau najis kalbiyah, najis anjing. Mungkin kalau di daerah kita jarang seseorang terkena najis anjing, karena memang hampir nggak ada anjing di sini. Tetapi kalau di daerah-daerah yang tertentu, anjing itu banyak, bisa anjing liar atau anjing yang dipelihara oleh pemiliknya. Kalau seseorang itu kemudian terjilat oleh anjing, atau dia memang terkena oleh badannya anjing, jadi najisnya itu berpindah apabila basah, badan kita basah, kemudian kita menyentuh kulit, misalnya badannya anjing, maka itu akan terkena najisnya kita. Atau anjingnya basah, kita kering tapi anjingnya basah, maka kalau kita menyentuhnya, maka najisnya akan berpindah ke kita. Tetapi kalau misalnya sama-sama kering sama sekali, maka di sini tidak berpindah najisnya, tidak berpindah ke kita. Atau misalnya babi, di daerah-daerah tertentu banyak sekali babi, di luar Jawa banyak sekali babi. Bahkan sebagian orang sengaja untuk memelihara babi, untuk dijual sebagai karena dagingnya itu dimakan oleh sebagian orang. Dan ini haram, memakan daging babi itu haram dengan dengan nas dari Al-Quran dan hadis. Karena itu demikian juga daging anjing itu juga haram untuk dimakan. Yang haram bukan hanya dagingnya saja. Meskipun dalam Al-Quran itu yang disebutkan lahmul khinzir, daging babi, tetapi bukan maknanya bahwa yang haram dagingnya saja, tulangnya nggak apa-apa misalnya, atau kulitnya nggak apa-apa, jeruannya nggak apa-apa, bukan seperti itu. Tetapi keseluruhan dari babi ataupun anjing itu haram. Disebut daging karena yang biasa dimakan itu dagingnya. Tetapi kalau seseorang memakan yang lainnya itu juga haram, bahkan juga najis. Najisnya najis berat yang cara mensucikannya berbeda dengan najis-najis yang lainnya.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada syarat dalam menghilangkan najis, itu adalah dikatakan wa yushtaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Disyaratkan datangnya air tersebut pada najis jika airnya itu sedikit. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa air itu ada yang disebut dengan air banyak, al-ma'ul katsir, ada yang disebut dengan air yang sedikit, al-ma'ul qalil. Al-ma'ul katsir adalah air yang lebih dari 2 kula atau lebih. Itu namanya air banyak, al-ma'ul katsir. Kemudian ada air yang sedikit, disebut al-ma'ul qalil, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Nah, 2 kula sudah kita terangkan sebelumnya, kurang lebih itu 200 liter. Kurang lebih 200 liter. Ini air yang 2 kula atau lebih dari itu. Nah, maka itu namanya air banyak. Kalau air banyak, ketika kita mensucikan najis, boleh najisnya yang dimasukkan ke air. Misalnya sungai itu besar, airnya sangat banyak. Misalnya tangan kita kena tai atau kena kencing, kita masukkan ke dalam air itu, maka bisa menjadi suci. Najisnya datang ke air tidak masalah. Tetapi jika airnya itu sedikit, maka airnya yang harus datang ke najis, artinya airnya yang dialirkan ke najis, ke tempat yang terkena najis. Nah, misalnya tangan kita terkena najis, airnya cuma satu gayung, airnya cuma 1 gelas, maka airnya yang dialirkan, ke tempat yang kena najis. Itu tata caranya yang penting untuk diperhatikan. Karena sebagian orang tidak memahami ini. Dia airnya 1 bak saja. 1 bak berarti apa? Enggak sampai 2 kula. Nah, kemudian apa? Ketika mencuci baju, airnya sudah diisi baknya, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam bak itu. Nah, ini apa? Ini jadi najis semua airnya ini. Kalau misalnya pakaian suci dimasukkan ke situ juga, maka semua pakaiannya akan kena najis karena terkena air yang mutanajis. Maka kalau pakaiannya dimasukkan ke situ, maka semuanya menjadi mutanajis, semua menjadi terkena najis semua. Nah, di sini makanya perlu dipisahkan antara pakaian yang terkena najis yang enggak terkena najis. Pakaian yang terkena najis, mencucinya jangan sampai itu dimasukkan ke bak kemudian diberi air, atau ada airnya di bak itu kemudian dimasukkan ke situ bersamaan dengan pakaian yang terkena najis, maka akan menjadi najis semuanya, bajunya akan najis semuanya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka dipisahkan. Kalau mencuci pakaian dipisahkan, mana pakaian yang kena najis, mana pakaian yang tidak terkena najis. Nah, yang terkena najis itu apa? Karena kita misalnya kalau mencucinya kita di sungai, maka enak langsung misalnya kita masukkan ke sungai udah beres. Tetapi kalau kita mencucinya di bak, maka pisahkan yang najis sama yang nggak kena najis. Yang najis misalnya diwadahi di bak, atau yang tidak najis itu diwadahi di bak, ya, yang suci dimasukkan ke bak, kemudian yang najis diperlakukan secara khusus. Karena apa? Yang najis ini kalau airnya itu air sedikit, maka dialirkan. Misalnya air keran, maka dialirkan dari keran. Atau misalnya kalau kita pakai gayung, maka disiram dengan gayung agar dia menjadi suci. Nggak boleh airnya yang dimasukkan ke dalam bak, tetapi airnya yang disiramkan. Itu kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kula.
Tetapi jika airnya banyak, seperti tadi kita contohkan, dimasukkan tidak masalah. Dimasukkan ke dalam air itu tidak masalah. Dengan catatan airnya itu juga harus berimbang. Kalau airnya banyak, kemudian pakaian yang terkena najis itu banyak sehingga merubah air itu, maka ini bisa menjadi menjadi najis juga airnya jika najisnya itu merubah sifat dari air, bau, rasa, dan warnanya berubah, maka meskipun airnya itu banyak akan berubah menjadi air yang najis. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan kembali tentang syarat sah salat yang berikutnya, yaitu istiqbalul qiblati, menghadap ke kiblat. Kiblat salat adalah Ka'bah. Kiblat salat adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu yang ada di Masjidil Haram itu. Benda Ka'bahnya yang berbentuk kubus itu, itu namanya Al-Ka'batul Musyarrafah. Kita semuanya, saya yakin umat Islam sudah mengetahuinya, meskipun gambarnya belum pernah menyaksikan, melihat sendiri Al-Ka'batul Musyarrafah, tetapi setiap muslim mengetahui meskipun hanya gambarnya, baik atau videonya di TV atau di tempat yang lain. Ka'bah itu adalah kiblat daripada sholat. Kiblatnya itu adalah ya benda Ka'bah itu. Benda Ka'bah itu naik sampai ke atas langit ketujuh, itu semuanya adalah yang sejajar dengan itu semuanya adalah kiblat dalam sholat. Kalau ke bawah sampai ke bumi ke-7 yang lurus dengan benda Ka'bah itu adalah kiblat dalam sholat. Artinya jika seseorang itu di atas pesawat, sholat di atas pesawat, maka dia menghadap kemana? Menghadap ke lurusan yang sejajar dengan Ka'bah. Tidak harus menghadap ke bawah. Kalau ke bawah ya gimana sholatnya, masa sambil tidur? Jadi dia tetap menghadap sholat seperti biasa, tetapi menghadap ke arah, misalnya Ka'bahnya di sini, maka menghadap ke arah Ka'bah. Karena apa? Yang menjadi kiblat itu adalah benda Ka'bah ini, ke atas sampai ke langit ke-7, ke bawah sampai ke bumi ke-7. Itu semuanya adalah kiblat. Kiblat dari sholat. Kenapa kita dalam menghadap dalam sholat itu menghadap Ka'bah? Karena memang itu kiblat sholat. Allah jadikan sebagai kiblat sholat. Tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam Ka'bah itu. Ini mungkin ada yang salah paham, maka harus diperjelas. Kita sholat menghadap Ka'bah itu karena Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat, tempat menghadapkan badan kita ketika kita sholat. Perintah Allah begitu. Sebelumnya pernah umat Islam itu kalau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis di Palestina. Pernah. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk ganti, yaitu ganti ke Ka'bah. Itu karena apa? Syarak yang memerintahkannya. Allah yang menetapkan arah kiblat itu, arah menghadap ketika kita sholat. Bukan maksudnya bahwa Allah itu ada di dalam Ka'bah itu. Seperti halnya ketika kita menengadahkan tangan kita ke arah langit. Kalau kita berdoa, ketika kita berdoa kita tengadahkan ke arah langit, ini tidak menunjukkan Allah itu di langit. Tetapi karena langit adalah kiblatnya doa. Jadi Ka'bah kiblatnya sholat, langit kiblatnya doa. Karena di sanalah tempat turunnya rahmat. Langit adalah tempat yang suci, nggak pernah dilakukan maksiat sekalipun. Karena penduduk langit adalah para malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Sehingga langit dijadikan sebagai kiblatnya doa oleh Allah. Bukan menunjukkan Allah di langit, tetapi karena sana adalah kiblatnya doa. Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Langit adalah kiblatnya doa. Nah, ini tidak menunjukkan Allah di langit, yang itu tidak menunjukkan Allah di Ka'bah. Meskipun namanya itu Baitullah, Baitullah itu artinya bait, rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, termasuk masjid. Masjid-masjid kita ini kan disebut juga Baitullah. Apa artinya? Artinya bukan rumah tempat tinggalnya Allah, tetapi artinya rumah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Rumah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, itu namanya Baitullah. Nah, Ka'bah juga begitu. Karena di sana tempat untuk beribadah kepada Allah, itu maka disebut Baitullah. Kita menghadap ke arah sana karena Ka'bah itu ditentukan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai kiblatnya sholat. Nah, ini penting. Karena akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena tempat itu adalah makhluk dan Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah ada sebelum terciptanya tempat, tanpa tempat. Demikian juga setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, Allah tetap ada tanpa tempat. Memang tidak bisa difikirkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dibayangkan. Untuk kita yakini bahwa Allah itu ada tanpa tempat karena dia ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat, dan karena dia tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada alam semesta ini. Tempat adalah alam, Allah tidak membutuhkannya. Nah, karena itu kita meyakini Allah ada tanpa tempat. Ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblat sholat. Ketika kita berdoa menengadahkan tangan kita ke langit, karena langit adalah kiblat doa. Nah, ini penting untuk diingatkan karena sebagian orang awam tidak memahaminya, mengira ketika seseorang itu menghadap ke Ka'bah dikira Allah ada di sana. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru, fatal, kekeliruannya, penyimpangan yang fatal dalam bidang akidah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika sholat kita wajib menghadap ke Ka'bah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika berdiri maka dada kita, ketika kita berdiri, dada kita itu harus menghadap ke benda Ka'bah itu. Demikian juga ketika kita duduk. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, maka dada ini harus menghadap ke Ka'bah. Kalau kita ruku' atau sujud, maka sebagian besar badan kita itu menghadap ke Ka'bah. Nah, itu yang diwajibkan seperti itu. Nah, seseorang harus benar dalam menghadap ke arah kiblat ini, jangan sampai salah. Karena sebagian orang apa? Sebagian orang dia sudah terkadang tidak memperhatikan itu. Tinggal berdiri saja dia tidak tahu. Bahkan terkadang sudah ada mihrabnya, meskipun mihrab ini juga tidak selalu benar. Kalau masjidnya itu masjid qadim, masjid yang sudah dibangun sejak 300 tahun yang lalu, para ulama sudah sholat di situ, maka mihrabnya bisa digunakan sebagai pedoman untuk menghadap ke kiblat. Udah seperti itu saja, terkadang seseorang nggak pas dalam menghadap kiblat. Ketika masih berdiri, misalnya dia begini, ketika masih berdiri sudah menghadap kiblat. Tetapi ketika sudah takbir, dia mengatakan Allahu Akbar. Nah, dieringkan dadanya miring sehingga tidak mengarah ke kiblat. Nah, yang seperti itu menjadi tidak sah sholatnya.
Karena syarat sah sholat itu adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Kalau dadanya itu miring dari arah kiblat, maka tidak sah nanti sholatnya, karena tidak memenuhi syarat sah daripada sholat. Maka ini harus diperhatikan. Ini seperti remeh, tetapi harus diperhatikan. Jika tidak, maka menjadikan sholatnya tidak sah. Nah, hadirin rahimakumullah. Bagaimana cara kita untuk mengetahui arah kiblat? Ini harus kita ketahui, karena syarat sah sholat tadi menghadap ke kiblat. Orang yang mampu berijtihad dalam mengetahui arah kiblat, tidak boleh dia berpedoman pada perkataan orang. Kalau dia bisa, maka nggak boleh orang bilang begini, kemudian kita mengikutinya. Tetapi kita harus melakukan ijtihad. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam rumah seseorang, misalnya kita bepergian ke tempat saudara kita, kemudian kita masuk ke rumah itu, kemudian kita mau sholat, sudah datang waktu sholat, maka kemudian di sini kita melihat, kalau misalnya pemilik rumah itu adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, yang dia tahu bagaimana cara melihat kiblat, dia tahu pemilik rumahnya dan terpercaya, dia tidak akan bohong misalnya. Kemudian pemilik rumah itu mengatakan arah kiblatnya ke sana, maka di sini kita boleh mengikuti itu, boleh mengikuti berpedoman pada perkataan pemilik rumah yang thiqah itu, yang terpercaya. Tetapi jika pemilik rumahnya itu juga orang bodoh, misalnya entah sholatnya itu kadang entah sholat entah enggak, misalnya dia kemudian dia mengatakan kiblatnya kemana, kiblatnya ke sana ya, itu nggak bisa kita mengikutinya, nggak bisa kita mengikutinya. Karena apa? Ini nggak thiqah, nggak terpercaya, nggak bisa kita mengikuti itu. Maka kita harus berijtihad sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau anak kecil yang sudah mumayyiz kan sholatnya sah. Kalau di sini, maka kalau dia tidak bisa berijtihad, maka anak itu diarahkan kiblatnya ke sini nak, misalnya ke arah sini. Nah, itu kalau anak yang mumayyiz. Tapi kalau sudah dewasa, sudah baligh, maka hendaknya dia harus berijtihad untuk mengetahui arah kiblat yang benar. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui arah kiblat itu? Apabila kita itu berada di Masjidil Haram, maka ini mudah, langsung kita melihat benda Ka'bah itu udah kita hadapkan ke sana. Nah, di Masjidil Haram, Masjidil Haram yang di Mekah, yang di dalamnya ada Ka'bah, kita tinggal lihat Ka'bahnya di mana, ya kita menghadap ke sana. Kalau kita berada di timur Ka'bah, ya kita menghadap ke barat. Jika kita berada di barat Ka'bah, kita menghadap ke timur. Jika kita berada di selatan Ka'bah, maka kita menghadap ke utara. Jika kita berada di utara Ka'bah, maka kita menghadap ke selatan. Jika berada di tenggaranya Ka'bah, maka kita menghadap ke sebaliknya. Pokoknya menghadap ke arah Ka'bah. Pokoknya dilihat saja Ka'bahnya, langsung kita menghadap ke situ. Itu kalau di Masjidil Haram. Itu hampir-hampir nggak akan salah, karena bendanya terlihat oleh mata kita, Ka'bahnya terlihat oleh mata kita. Langsung kita menghadap ke Ka'bah tersebut. Itu apabila kita berada di Masjidil Haram. Mudah, tata caranya mudah jika kita berada di sana. Nah, kemudian bagi orang yang berada di Mekah tetapi di luar Masjidil Haram, dia ada di luar Masjidil Haram, nggak bisa melihat ke Ka'bah, maka bagaimana caranya? Dia masuk dulu ke Masjidil Haram. Dia masuk dulu Masjidil Haram, di sini Ka'bahnya. Kemudian dia ketika keluar, kemudian ditandai, arahnya ke sana.
Ka'bahnya itu arahnya ke sana, diberi tanda, kemudian setiap hari dia bisa mengikuti tanda itu. Nah, itu jika dia masih di Makkah tetapi di luar Masjidil Haram. Caranya dia masuk dulu ke Masjidil Haram, kemudian keluar ditandai. Itu seandainya seseorang masih di Makkah tapi di luar Masjidil Haram. Nah, kemudian bagi orang yang di luar Makkah seperti kita, jauh dari Makkah, bagaimana cara untuk mengetahui kiblat? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui di mana posisi Makkah. Posisi Makkah dari Indonesia itu di arah mana? Itu yang pertama harus diketahui. Apakah Indonesia ini misalnya itu di arah selatannya Ka'bah, di arah selatannya Makkah, di baratnya Makkah, di timurnya Makkah, atau di utaranya Makkah? Ini yang harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, ternyata Indonesia itu berada di timurnya Makkah. Nah, karena setelah kita tahu bahwa misalnya kita berada di timurnya Makkah, maka berarti menghadap ke barat. Nah, menghadap ke barat. Jadi sholat itu tidak mesti menghadap ke barat. Nah, kalau sebagian orang kita, orang awam, itu kan mengatakan kalau sholat itu kudu ngadep ngulon. Nah, ngadep ngulon, menghadap ke barat. Iya, kalau kita memang iya menghadap ke barat. Tetapi kalau orang lain yang posisi negaranya itu berada di timurnya Ka'bah, yang posisi rumahnya, negaranya itu berada di selatannya Makkah, maka dia menghadap ke utara kalau sholat. Orang-orang yang posisinya itu negaranya ada di barat Ka'bah, itu kalau sholat menghadap ke timur. Nah, tidak mesti menghadap ke barat sholat itu, tetapi menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kita, posisi kita, negara kita itu berada di arah timur dari Makkah, sehingga kita menghadapnya ke arah barat. Nah, ke arah barat. Ini kalau kita. Jadi di Indonesia ini, posisi Indonesia berada di arah timur, sedikit ke selatan, tidak pas, tetapi agak ke selatan sedikit. Nah, kita lihat peta, peta yang terpercaya. Kita lihat peta yang terpercaya di mana posisi Indonesia. Kemudian kita ketahui ternyata posisi negara kita itu berada di arah timur, agak ke selatan sedikit. Nah, maka yang seperti ini, Pak, di Indonesia ini arah kiblatnya bagaimana? Yaitu menghadap ke barat, agak serong ke utara sedikit, sekitar 24 sampai 26 derajat. Di sini ada perbedaan, tapi antaranya 24 sampai 26 derajat. Jadi agak serong sedikit, 24, 25, 26 derajat. Jadi tidak pas menghadap ke barat. Nah, di sini kita harus tahu barat dulu. Kalau nggak tahu barat, ya nggak bisa menghadap ke kiblat. Baratnya mana? Kalau dia mengatakan baratnya sana, misalnya, ya keliru. Misalnya baratnya harus diketahui terlebih dahulu. Nah, cara untuk mengetahui arah barat bagaimana? Di antaranya adalah dengan, kalau sekarang adalah dengan kompas. Dengan kompas. Kompas itu alat itu yang untuk mengetahui arah. Jadi pertama kita tentukan, dilihat dalam kompas mana arah barat itu. Oh, sana arah barat. Kemudian 26 derajat, kita ambil 26 derajat ke utara. Nah, inilah arah kiblatnya. Nah, jadi tata caranya seperti itu. Pertama apa berarti? Kita lihat arah posisi negara kita dari Makkah di sebelah mana. Nah, kemudian setelah itu, setelah ketahuan Indonesia berada di timur, agak ke selatan sedikit,
maka berarti kiblatnya adalah ke barat, agak ke utara sedikit, yaitu 24 sampai 26 derajat. Nah, cara mengetahui arah barat bukan dikira-kira saja, tetapi misalnya dengan menggunakan kompas. Nah, menggunakan kompas. Oh, arah barat ke sana, maka kita serong sedikit ke utara 24 atau 25, 26 derajat. Nah, itu tata caranya seperti itu. Atau bisa juga kita langsung menggunakan kompas yang mujarrab namanya. Kompasnya itu bukan sembarang kompas ya. Kompas yang kita maksud tadi bukan sembarang kompas, tetapi kompas yang mujarrab. Mujarrab itu teruji. Mujarrab itu artinya apa? Teruji. Kompas yang teruji itu kompas yang bagaimana? Yang pertama, kompas yang sudah kita uji di masjid qadim, masjid lama. Masjid lama itu adalah masjid yang sudah dibangun minimal 300 tahun yang lalu. Masjid yang sudah dibangun 300 tahun yang lalu. Bukan masjid baru. Masih 10 tahun, masih 20 tahun, itu masjid baru namanya, bukan masjid qadim. Nah, masjid qadim itu masjid lama sudah dibangun 300 tahun yang lalu dan para ulama sudah sholat di situ. Maka kita cocokkan kompas kita dengan arah mihrab dari masjid itu. Mihrab tempat pengimaman itu kita cocokkan. Kalau kompas kita ini cocok dengan arah mihrab itu, berarti kompas ini kompas yang teruji. Ini sudah terbukti benar. Nah, misalnya kita di Masjid Ampel. Nah, di Masjid Ampel kita lihat kompas kita. Atau di Masjid Giri misalnya. Nah, kita cocokkan karena masjid itu masjid lama. Nah, zaman Wali Songo itu sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Nah, kita lihat kompas kita. Kalau cocok dengan mihrab itu, berarti kompas ini kompas teruji. Kalau ternyata nggak benar kompasnya, beli lagi kompas yang lain. Ini nggak bisa ini kompas ini. Kompasnya rusak, kompasnya nggak bisa, nggak akurat, maka kita cari kompas yang lain untuk dicocokkan itu. Jika sudah cocok di Masjid Qadim ini sudah cocok, maka kompas ini bisa dipakai di mana-mana, meskipun kita di rumah, meskipun kita dalam bepergian di perjalanan, maka kita cocokkan itu kompas itu langsung kita pakai, itu bisa. Karena apa? Kompasnya sudah teruji. Tetapi kalau kompasnya itu belum teruji, maka nggak bisa digunakan untuk sebagai acuan dalam mengetahui arah. Karena kompas itu sesuatu yang alat dan dia bisa rusak, dia bisa bermasalah, dan dia bisa nggak akurat. Karena itu ini harus dipastikan akurat dulu kompasnya ini untuk tadi mengetahui arah kiblat. Nah, kita kalau dalam perjalanan, maka kita harus memiliki itu alat itu. Kalau kita termasuk orang yang biasa dalam perjalanan jauh ke Jakarta atau kemanapun, maka kita membutuhkan alat itu untuk nanti sholat di perjalanan. Karena banyak masjid itu yang nggak arah kiblatnya itu arah mihrabnya itu nggak pas. Apalagi kalau musola yang ada di terminal, musola yang ada di stasiun, di bandara, banyak sekali yang nggak cocok itu. Karena bangunnya asal bangunnya itu hanya disesuaikan dengan tanahnya. Nah, ini cocoknya bisa ngadepnya begini, ya udah begini aja. Nah, tidak dipastikan arah kiblatnya. Nah, kalau seseorang itu sholat di perjalanan, pokoknya ikut itu mihrabnya itu, mana pengimamannya, dia menghadap ke sana. Nah, ini nggak boleh seperti itu, karena diharuskan untuk harus mengetahui arah kiblat tersebut, bukan sekedar menghadap, tetapi seseorang harus mengetahui arah kiblat karena harus menghadap. Nggak bisa asal-asalan dalam masalah ini,
tidak bisa seseorang asal menghadap saja, tetapi harus betul-betul dia mengetahui arah kiblat itu, kemudian dia baru sholat menghadap ke sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya kompas kita itu kita cocokkan dengan kompas yang mujarrab. Misalnya kita baru beli kompas, kemudian teman kita sudah punya kompas yang sudah dicocokkan dengan Masjid Qadim. Kemudian kita cocokkan kompas kita dengan kompas dia. Oh, cocok ternyata kompas saya sama dengan kompas dia yang sudah mujarrab. Maka kompas kita ikut mujarrab juga. Karena apa? Ternyata sesuai dengan kompas teman kita. Nah, ini penting untuk diperhatikan oleh kita. Mengingat itu tadi kita sampaikan, terutama kalau kita dalam perjalanan. Kalau kita di sini kita sudah mengetahui sekali, maka setiap hari kita sudah tahu, oh di sini arahnya menghadap, kalau di sini menghadap ke sana. Maka kita setiap hari begitu. Nah, demikian juga yang mengkhawatirkan adalah sholat di rumah-rumah. Misalnya kita berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ini harus diperhatikan. Karena apa? Karena arah rumah itu nggak sama satu dengan lain. Terkadang mengikuti arah jalan. Kalau jalannya lurus timur ke barat itu enak. Tetapi kalau jalannya begini atau jalannya itu mengarah begini, nah, nanti akan mempengaruhi bentuk rumah. Kalau rumahnya itu nanti mengikuti jalan kan jadinya begini. Nah, maka baratnya begini, dia sudah begini. Kalau dia meluruskan pada posisi rumah, nanti dia bisa keliru. Nah, bisa keliru. Maka di sini harus, kalau kita memiliki rumah yang baru, dilihat dulu mana arah kiblatnya dengan kompas, misalnya ke sana. Kemudian diteni, sudah ditandai, oh arahnya ke sana. Maka setiap hari kita bisa sholat di situ sesuai dengan yang kita lihat pertama kali tadi. Nah, tetapi kalau kita pindah ke rumah lain, sholat di tengah rumah orang lain, maka di sini harus dipastikan dulu arah kiblatnya, karena bisa berbeda-beda antara satu rumah dengan rumah yang lain. Nah, karena bangunannya itu bangunannya itu adalah berbeda. Nah, bentuk bangunannya berbeda antara satu dengan yang lain. Bukan asal saja, asal menghadap saja. Kemudian juga yang biasa sholat di rumah itu kan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu juga harus menghadap ke kiblat, bukan sekedar menghadap ke mayit, tetapi juga harus menghadap ke kiblat. Nah, sholat jenazah ini biasanya kan dilakukan di rumah. Nah, ini seseorang harus memperhatikan arah kiblatnya. Jangan sampai kemudian tidak menghadap ke kiblat sehingga sholat jenazahnya nggak sah. Bagaimana kalau sholat jenazahnya nggak sah? Gara-gara pokoknya mayatnya ditata begini-begini, kemudian imamnya pun mengikuti arah mayat itu, kemudian dia sholat. Tidak dilihat sudah pas apa enggak ini arah kiblatnya. Nah, ini terkadang diabaikan. Padahal syarat sah daripada sholat itu harus menghadap ke kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat maka tidak sah sholatnya. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah hal yang remeh, terlihat remeh, tetapi ternyata banyak diabaikan. Ternyata banyak diabaikan oleh kebanyakan kita. Kebanyakan kita hanya sekedar sekedar sholat itu pokoknya sholat begitu saja. Dia pokoknya melihat kepada pokoknya menghadap, pokoknya mana barat, ya memang menghadap ke barat, agak ke utara, tapi baratnya yang mana?
Itu yang masalah kan seperti itu. Arah barat itu tidak hanya bisa ditentukan sesuai dengan angan-angan kita saja. Kalau angan-angan kita sana ke barat, karena itu barat, sana timur, sana selatan, sana utara. Nah, seperti itu. Nah, bahkan sebagian daerah malah nggak tahu arah itu, ada yang nggak tahu. Jadi ada tradisi atau budaya sebagian daerah itu nggak tahu arah timur, barat, selatan, utara, itu nggak tahu. Taunya cuman kanan, kiri, depan, belakang, cuman begitu. Tapi arah timur itu mana nggak tahu dia. Sebagian orang di daerah tertentu itu ada. Saya pernah ke suatu tempat itu dia nggak paham. Timur itu nggak paham dia. Nah, di sini ini kan lebih berat lagi kalau yang sudah seperti ini. Nah, kalau seseorang tidak mengetahui arah. Ini terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah sholat kita. Hendaknya seorang muslim itu memperhatikan surut sihhatis sholat, syarat-syarat sahnya sholat itu harus diperhatikan. Nah, kalau enggak sekedar sholat, maka nanti akan masuk pada hadis tadi, pada hadis Rasulullah, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang sholat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, kecuali dia nggak tidur malam saja. Ini kasusnya adalah sholat malam. Demikian juga sholat wajib. Kalau dia tiap hari sudah sholat 5 waktu komplit, jamaah lagi misalnya, tetapi kemudian sholatnya ngawur, pakaiannya bersih tetapi enggak suci, cara mensucikan pakaian, mencuci pakaian dia enggak paham, sehingga bukan suci tapi malah najis misalnya. Kemudian tiap hari dia sholat, menghadap kiblatnya juga dia enggak tahu, pokoknya menghadap. Kan sungguh kasihan orang yang seperti ini. Dikatakan oleh Nabi, betapa banyak orang yang sholat tetapi dia enggak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Artinya dia enggak mendapatkan pahala, sholatnya tidak sah, atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan sungguh kasihan orang seperti ini. Nah, sungguh kasihan, sholatnya rajin masalahnya. Kalau dia sholatnya enggak begitu rajin, ya memang dia berhak untuk diazab. Tapi kalau orang itu misalnya sholatnya sudah rajin, jamaah, tertib, menutup aurat saja nggak bisa, menghadap kiblat nggak bisa, mensucikan pakaiannya dari najis tidak bisa misalnya. Nah, sungguh sangat kasihan seperti ini, nggak mau belajar lagi. Orang ini akhirnya maghrur. Di akhirat dia, perasaan dia, saya sudah surga ini, sudah surga, karena saya rajin sholat, nggak pernah tinggal sholat. Nah, perasaan dia seperti itu. Nah, perasaan dia apa? Sudah surga di depan mata. Karena apa? Dia secara zahir sudah mengerjakan sholat, secara zahir dia sudah sudah beribadah dengan apa? Istiqomah. Tetapi ternyata istiqomah salah. Jadi istiqomahnya bukan istiqomah benar, tetapi istiqomah yang salah. Maka ilmu ini sangat penting sekali agar sholat kita itu benar. Nah, tidak boleh seseorang itu meremehkannya, karena kalau seseorang meremehkannya, dia dalam bahaya, ibadahnya nggak sah. Padahal sholat ini sudah sering kita sampaikan berkali-kali, sholat ini adalah ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab. Kalau sholat kita baik, maka itu yang lain akan menjadi baik. Kalau sholat kita buruk, maka yang lain juga buruk. Itu adalah parameter bagi seseorang, kebaikan bagi seseorang. Jika ternyata seseorang itu sholatnya asal saja, dan itu jumlahnya sangat banyak. Zaman Nabi saja, Nabi mengatakan tadi, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar.
Betapa banyaknya. Rubah itu untuk menunjukkan itu betapa banyaknya. Itu pada zaman Nabi. Pertanyaannya bagaimana zaman sekarang? Tentu lebih parah. Tentu lebih parah. Nah, kita sulit untuk membayangkan bagaimana orang-orang itu seandainya mereka tidak belajar ilmu agama. Sebagian orang memang sudah sholat dari kecil karena bapaknya itu muslim, ibunya muslim, dia sudah sholat dari kecil. Tetapi sholat tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Nah, kalau istilahnya sekarang apa? Rubuh-rubuh gedang. Jadi pokoknya apa? Ngikuti. Orang ruku ikut ruku, orang sujud ikut sujud, orang baca Fatihah ikut baca Fatihah, Fatihahnya benar apa enggak urus, rukuknya benar apa tidak urus, sujudnya benar apa tidak ngurus, pakaiannya suci apa enggak ngurus, yang penting sholat. Nah, yang penting sholat ini yang tidak diperbolehkan. Nah, itu apa? Nanti dia akan merugi. Ketika di akhirat ternyata zong, ternyata nol, nggak ada pahala sedikit pun yang dia dapatkan, justru dosa yang dia dapatkan. Nah, inilah yang mesti kita semuanya memperhatikan. Nah, mari kita untuk belajar ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Makanya kita sampaikan belajar ilmu agama adalah jalan menuju surga. Belajar ilmu agama adalah jalan menuju surga. Karena hanya dengan belajar ilmu agama inilah maka kita akan tertuntun, ibadah kita akan benar, akidah kita akan benar, ibadah kita benar, akhlaknya akan benar. Hanya dengan itu. Makanya tidak berlebihan jika dikatakan jalan menuju surga adalah belajar ilmu agama. Thoriquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan kita ini adalah apa? Belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama, dan mengajarkan ilmu agama. Itu yang harus kita tempuh. Jadi apapun profesi kita, itu yang kita lakukan. Belajar, mengajar, mengamalkan. Belajar, mengamalkan, mengajarkan. Ini kita tempuh profesinya apapun. Karena mengajar itu pun tidak harus di sekolah, tidak harus di madrasah, tidak harus di TPQ, tetapi bisa dalam sehari-hari, tetangga, teman, saudara, dan seterusnya. Nah, karena itulah jalan untuk keselamatan kita dan keselamatan keluarga kita nanti di akhirat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga memberikan manfaat dan peringatan bagi kita semuanya agar lebih untuk berhati-hati dalam melaksanakan sholat, agar sholat kita betul-betul sempurna sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.